Selamat datang dalam program pembinaan Soft Skills Mahasiswa Baru UNY tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi Praktik Peningkatan Kesejahteraan Mental Mahasiswa. Berbicara tentang kesejahteraan mental, apakah saudara sudah tahu apa itu sehat secara mental? Menurut WHO, sehat mental adalah kondisi di mana seseorang mampu, yang pertama, menyadari kemampuannya sendiri. Kedua, dapat mengatasi tekanan hidup yang wajar. Ketiga, dapat bekerja secara produktif. Dan keempat, mampu berkontribusi pada komunitasnya. Hanya saja, dalam kehidupan sehari-hari, masalah dan tantangan kadang datang silih berganti. Nah, saudara sebagai mahasiswa baru, kemungkinan merasakan tantangan untuk beradaptasi di lingkungan baru. Sebagai seorang yang baru saja lulus dari SMA, SMK, atau MA, dan masuk di perguruan tinggi, lingkungan perguruan tinggi mungkin masih terasa sedikit asing bagi saudara. Lingkungan perguruan tinggi memiliki tantangan yang berbeda, maka proses transisi dari sekolah ke perguruan tinggi menuntut kemampuan saudara untuk beradaptasi terhadap yang pertama, tuntutan akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi. Kedua, ada sebagian dari saudara yang mungkin hidup sendiri atau jauh dari orang tua untuk pertama kalinya. Ketiga, menyesuaikan terhadap kultur perguruan tinggi. Dan yang keempat, tuntutan untuk mempersiapkan kehidupan karir setelah lulus. Proses adaptasi tersebut bukanlah proses yang mudah. Akan tetapi, bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Akan ada proses naik turun dalam menjalani proses adaptasi. Hal ini akan sangat terasa dalam tahun pertama saudara kuliah. Dalam proses ini, bisa jadi muncul emosi negatif seperti stres, cemas, atau tertekan. Ketika mengalami situasi sedih, tertekan, atau cemas, lalu terngiang di pikiran kita, is it okay to feel not okay? Apakah perasaan seperti itu adalah hal yang wajar? Ya, it's okay to be not okay. Merespon permasalahan dengan rasa sedih, tertekan, atau cemas adalah hal yang sangat manusiawi. Ketika dalam situasi tersebut, penting bagi kita untuk memahami diri kita sendiri, seperti emosi atau kondisi apa yang kita rasakan saat ini, dan apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapi emosi atau kondisi tersebut. Nah, apa yang bisa saudara lakukan untuk mengatasi emosi negatif? Pertama, kenali cara saudara dalam merespon masalah. Dan kedua, kenali faktor resiko dan faktor protektif saudara. Apa itu faktor protektif dan faktor resiko? Faktor protektif layaknya daya tahan tubuh atau imunitas. Semakin tinggi seseorang memilikinya, semakin tahan ia terhadap penyakit. Maka, semakin banyak kita memiliki faktor protektif, semakin baik ketahanan kita terhadap permasalahan psikologis. Sebaliknya, ada faktor resiko, di mana semakin banyak kita memiliki faktor resiko, semakin rentan kita terhadap permasalahan psikologis. Contoh faktor protektif diantaranya seperti regulasi diri yang baik, harga diri yang tinggi, memiliki kemampuan problem solving yang baik, memiliki hubungan baik serta aktif terlibat dalam lingkungan sosial, memiliki dukungan dan hubungan positif dari keluarga dan teman, serta agama dan spiritualitas. Contoh faktor resiko antara lain, trauma, regulasi diri yang kurang baik, harga diri yang rendah, adanya konflik dalam keluarga, penolakan diri lingkungan pertemanan, dan kemampuan sosial yang kurang baik. Salah satu cara membantu meningkatkan kesejahteraan mental kita adalah dengan memastikan diri kita selalu terhubung dengan faktor-faktor protektif yang kita miliki, serta berusaha menyelesaikan atau berdamai dengan faktor resiko yang kita miliki. Ada juga teknik-teknik bantu diri yang bisa kita praktekkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mental kita.
Bantu diri dapat dikatakan sebagai pertolongan pertama yang bisa saudara lakukan sendiri dalam situasi cemas, stres, atau sedih yang membuat saudara tidak nyaman. Perlu diketahui bahwa bantu diri tidak menggantikan penanganan dari profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Berikut ini adalah beberapa contoh teknik bantu diri yang bisa saudara coba sendiri. Apabila permasalahan terasa berat dan saudara merasa terganggu atau sulit untuk mengatasinya sendiri, perlu untuk selalu diingat bahwa saudara tidak sendiri. Berbagi dengan keluarga, teman, atau orang-orang terdekat saudara bisa membantu meringankan beban saudara. Saudara juga bisa mencari bantuan tenaga profesional kesehatan mental. UNY menyediakan fasilitas layanan bimbingan konseling bagi mahasiswa tanpa dipungut biaya. Layanan yang sama di luar UNY bisa diperoleh di puskesmas yang memiliki layanan konsultasi psikologi. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kalau diri kita lemah. Mau mencari bantuan pada saat kita membutuhkannya adalah tanda kalau kita kuat. Kita bentuk pribadi dengan mental yang kuat dengan mengenali serta menyadari diri kita sendiri, perasaan dan pikiran kita, serta dengan mengetahui langkah-langkah dalam menyikapi setiap situasi perasaan dan pikiran kita. Sekarang, coba saudara kenali kondisi psikologis serta faktor protektif dan faktor resiko yang saudara miliki. Saudara juga bisa mencoba mempraktikkan salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan mental saudara dengan menulis thank you note. Demikian materi praktik peningkatan kesejahteraan mental mahasiswa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.